Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan memaparkan presentasi yang akan membahas mengenai algoritma Warshall dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Selanjutnya yaitu adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Ahmad Hussein Murtado, Zaki Karindra, Sultan Malik, dan Nabilatul Rohim. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi apa itu algoritma Warshall. Algoritma Warshall atau yang dikenal juga sebagai algoritma Floyd-Marshall adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara semua pasangan titik dalam sebuah graf berbobot. Algoritma ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya siklus negatif dalam graf. Nah, selanjutnya yaitu adalah prinsip kerja dalam algoritma Floyd-Warshall ini. Nah, algoritma ini beroperasi dengan cara membandingkan semua kemungkinan jalur antara setiap pasangan simpul atau vertex dalam graf. Nah, berikut adalah langkah-langkah dasar dari algoritma ini. Yang pertama, inisialisasi, yaitu membangun matriks jarak awal yang mempresentasikan bobot dari sisi-sisi dalam graf. Dan jika tidak ada sisi yang menghubungkan dua simpul, maka bobotnya diisi dengan nilai yang tak hingga. Yang kedua adalah iterasi, yaitu melalui tiga loop bersarang, algoritma mengevaluasi setiap pasangan simpul II dan JJ, serta simpul perantara KK. Jika jalur dari II ke JJ melalui KK lebih pendek daripada jalur langsung dari II ke JJ, maka bobot jarak diperbarui. Yang ketiga adalah output, yang mana setelah semua iterasi selesai, matriks jarak akan berisi bobot terkecil untuk setiap pasangan simpul. Nah, selanjutnya yaitu algoritma Warshall. Algoritma Warshall untuk menentukan apakah terdapat jalur terarah dari VI ke VJ. Diketahui matriks memiliki ketenggangan dari graf berarah. 1. Ubah semua entry sepanjang diagonal menjadi 1. 2. Dengan menggunakan matriks yang diperoleh pada langkah pertama, untuk setiap baris pada kolom 1 terdapat angka 1. Tambahkan baris pertama dari matriks ini ke baris bernilai 1 menggunakan penjumlahan boolean. 3. Dengan menggunakan matriks yang diperoleh pada langkah kedua, untuk setiap baris pada kolom kedua terdapat angka 1. Tambahkan baris kedua dari matriks ini ke baris yang bernilai 1 menggunakan penjumlahan boolean. 4. Lanjutkan untuk semua kolom. Dengan menggunakan algoritma Warshall, kita akan menemukan reachability matrix untuk grafik berarah pada gambar. Kita mulai dengan menuliskan agency matrix untuk grafik ini. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah yang pertama. Pada langkah 1, kita mengubah semua entry panjang diagonal menjadi 1, sehingga menghasilkan matriks. Contohnya seperti yang ada di layar 1100, 0110, 0011, 0101. Kami melakukan ini karena setiap titik dapat dijangkau dari titik itu sendiri. Dengan kata lain, untuk setiap I, kita dapat mencari V. Dari V dengan cukup diam di tempat kita sekarang. Jadi kita buat AII sama dengan 1. Selanjutnya, langkah kedua. Pada langkah kedua, kita melihat kolom satu matriks yang kita peroleh di atas. Kolom 1 ditulis dengan warna abu-abu. Untuk setiap baris yang kolomnya bernilai 1, kita tambahkan baris pertama matriks tersebut ke baris yang bernilai 1 menggunakan Boolean addition atau penjumlahan Boolean. Baris pertama matriks ini diberikan oleh 1100. Perhatikan kami menempatkan koma di antara elemen baris hanya untuk memperjelas. Karena baris pertama adalah satu-satunya baris yang memiliki angka 1 di kolom 1. Maka kita menambahkan baris 1 ke baris itu sendiri menggunakan boolean tambahan. Ini berarti kita menambahkan setiap suku pada baris ke suku itu sendiri. Karena kita menggunakan penambahan boolean, hal ini dapat dilakukan untuk mengubah baris sama sekali. Misalkan 1,1,0,0 ditambah 1,1,0,0 sama dengan 1 plus 1,1 plus 1,0 plus 00 plus 0 sama dengan 1,1,0,0. Langkah ketiga, pada langkah ketiga ini kita melihat kolom 2 dari matriks yang kita peroleh di atas. Nah, kolom kedua ini ditulis dengan warna abu-abu yang bisa dilihat di gambar.
Dan untuk setiap baris yang kolom 2-nya bernilai 1, kita akan tambahkan baris kedua matriks tersebut ke baris yang bernilai 1 menggunakan penjumlahan Boolean. Baris kedua matriks ini diberikan oleh 0,1,1,0 dan ada 3 baris di kolom ini yang mempunyai nilai 1, baris 2, dan baris 4. Pertama, kita akan menambahkan baris 2 dan baris 1. Jadi kita akan menambahkan 0,1,1,0 ditambah dengan 1,1,0,0 sama dengan 0 ditambah 1,1 ditambah 1,1 ditambah 0,0 ditambah 0 yang akan menghasilkan 1,1,1,0. Yang menjadi baris baru kita, penjumlahan Boolean dari baris 2 dengan baris 2 memberikan kita 0,1,1,0 ditambah dengan 0,1,1,0 sama dengan 0 ditambah 0,1 ditambah 1,1 ditambah 0,0 ditambah 0 yang akan menghasilkan 0,1,1,0. Yang persisnya baris kedua lagi. Terakhir kita akan menambahkan baris kedua dan baris keempat, di mana 0,1,1,0 ditambah 0,1,0,1 sama dengan 0 ditambah 0,1 ditambah 1,1 ditambah 0,0 ditambah 1 yang menghasilkan 0,1,1,1. Nah, Agi Oh, ukat, baik. Agi ukat. Kita ke langkah D, yaitu kita melihat kolom ketiga dari matriks yang kita peroleh di atas. Kolom ketiga ditulis dengan warna abu-abu. Untuk setiap baris, kolom ketiganya bernilai 1. Kita tambahkan baris ketiga matriks tersebut ke baris yang mempunyai nilai 1 menggunakan penjumlahan Boolean. Baris ketiga matriks ini diberikan oleh 0,0,1,1 karena setiap baris pada kolom ini mempunyai A nilai 1. Kita menambahkan baris ketiga ke setiap baris menggunakan penjumlahan Boolean. Kami tidak akan memberikan detailnya, hanya hasilnya saja. Row 3 ditambah row 1 sama dengan 1,1,1,1. Row 3 tambah row 2 sama dengan 0,1,1,1. Row 3 tambah row 3 sama dengan 0,0,1,1. Row 3 tambah row 4 0,1,1,1. Dengan hasil tersebut memberikan kita matriks 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Baiklah, selanjutnya kita lihat kolom keempat dari matriks yang kita peroleh di atas. Kolom 4 ditulis dengan warna abu-abu. Untuk setiap baris yang kolom 4-nya bernilai 1, kita tambahkan baris keempat matriks tersebut ke baris yang bernilai 1 menggunakan penjumlahan Boolean. Baris keempat matriks ini diperkirakan oleh 0,1,1,1 karena setiap baris pada kolom ini mempunyai A nilai 1. Kita menambahkan baris keempat setiap baris menggunakan penjumlahan Boolean. Kami tidak akan memberikannya detail, hanya hasilnya saja. Row 4 ditambah row 1 sama dengan 1,1,1,1. Row 4 ditambah row 2 sama dengan 0,1,1,1. Row 4 ditambah row 3 sama dengan 0,1,1,1. Row 4 ditambah row 4 sama dengan 0,1,1,1. Yang akan memberikan kita hasil matriks yaitu 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Baik, selanjutnya langkah 6. Karena kita sekarang telah menyelesaikan keempat kolom, kita sudah selesai. Matriks keterjangkauan diberikan oleh matriks yang kita peroleh di atas. Karena A21 sama dengan 0. Tidak ada jalur dari V2 ke V1. Karena A31 sama dengan 0. Tidak ada jalur dari V3 ke V1. Dan karena A41 sama dengan 0. Tidak ada jalur dari V4 ke V1. Namun, ada jalan dari dalam kasus lainnya. Perhatikan bagaimana hal ini sebenarnya terjadi yang kita harapkan dari melihat gambar 9.8. Prosedur ini jauh lebih mudah dipahami daripada melihat langsung psiukor algoritma Warshall yang diberikan di bawah ini. Namun ketika menulis program untuk komputer, kode SEMO di bawah ini adalah yang Anda inginkan berdasarkan program Anda. Ya, dan inilah contoh dari algoritma Warshall untuk menentukan apakah terdapat jalur terarah dari VI ke VJ. Versi psiukor.
Baik, mungkin sampai situ saja presentasi kami mengenai algoritma Warshall. Lebih dan kurang kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.